Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman gizi semua, perkenalkan saya Siska Mulyana dari kelas gizi 2C dengan NIM 230702600089, Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UI Wali Songo Semarang. Seperti yang telah teman-teman ketahui sebelumnya, dalam ilmu gizi sendiri tidak jauh dari kata makanan, memasak, kandungan gizi, metabolisme, anatomi, organ tubuh, hingga proses mencerna makanan pun kita pelajari. Nah, saat kamu menikmati makanan favorit kamu, apakah kamu pernah berpikir tentang petualangan yang dilalui oleh makanan itu dalam tubuh kita? Setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi akan dicerna terlebih dahulu di dalam tubuh. Ada yang diserap oleh tubuh dan sisanya akan dikeluarkan kembali dari tubuh. Nah, dalam proses tersebut melibatkan berbagai sistem atau alat pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia, dari mulut hingga anus. Dan hari ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan pada tubuh manusia. Bagaimana? Langsung aja bersama-sama kita simak video ini. Yang pertama, kita ke sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah seperangkat organ atau sistem organ kompleks yang berfungsi untuk memproses makanan yang kita makan. Sistem ini bertugas untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh untuk menjalani proses metabolisme. Nutrisi yang diserap dari makanan meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang dibutuhkan untuk metabolisme sel dan pertumbuhan tubuh. Selanjutnya ada anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang panjang dan berliku-liku, dimulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Kelenjar pencernaan meliputi kelenjar ludah, hati, pankreas, dan kelenjar usus. Kelenjar ini mensekresi enzim dan cairan pencernaan yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Berikut anatomi dari sistem pencernaan dalam tubuh kita, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan sebelah kanan gambar yaitu urutan dari sistem pencernaan, saluran, dan organ-organnya yang lebih lengkap. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan pintu gerbang utama sistem pencernaan di mana makanan mengalami proses awal seperti penyenyahan, pencampuran dengan air liur, dan pengecapan rasa sebelum diteruskan ke esofagus untuk proses pencernaan selanjutnya. Mulut terdiri dari bibir, pipi, gigi, lidah, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Bibir terbentuk dari otot-otot dan kulit yang berfungsi untuk membuka dan menutup mulut, serta membantu proses mengunyah. Dengan pipi terdiri dari otot-otot dan jaringan lunak yang membantu menahan makanan dalam mulut selama proses mengunyah. Gigi terdiri dari gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang yang berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan. Lidah terdiri dari otot-otot dan papila pengecap yang berfungsi untuk mengecap rasa, membentuk dan memindahkan makanan saat mengunyah dan menelan. Langit-langit keras terbuat dari tulang yang membatasi rongga mulut dengan rongga hidung. Langit-langit lunak terbuat dari otot-otot yang dapat bergerak saat menelan makanan. Selanjutnya ada fisiologi mulut, pembentukan bolus. Makanan yang telah dikunyah dicampur dengan air liur membentuk bolus yang siap untuk ditelan. Pada pengecapan rasa, papila pengecap pada lidah mendeteksi rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami dari makanan. Pada proses menelan, otot-otot lidah, langit-langit lunak, dan faring bekerja sama untuk mendorong bolus makanan ke esofagus. Pada sekresi air liur, kelenjar ludah mensekresi air liur yang membantu melunakkan makanan melalui pencernaan karbohidrat dan membantu menelan makanan. Dan pada proses mengunyah, gerakan rahang atas dan bawah dengan bantuan gigi memotong dan menghaluskan makanan menjadi bentuk yang lebih lunak dan halus. Berikut merupakan anatomi dari rongga mulut tampak depan. Ada langitan, lengkung gigi atas, kelenjar,
lidah, amandel, gusi bawah, lengkung gigi bawah. Dapat dilihat secara jelas ya. Dan yang kedua ada esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah organ berbentuk tabung berotot yang menghubungkan faring atau tekak dengan lambung. Esofagus sendiri berfungsi untuk mengalirkan makanan dan minuman dari mulut menuju lambung. Panjang esofagus sekitar 25-30 cm pada orang dewasa. Berbentuk tabung, berongga dan liku-liku, terletak di daerah leher sampai rongga dada. Dinding esofagus terdiri dari lapisan otot polos dan otot puring. Terdapat sphincter esofagus atas dan sphincter esofagus bawah yang mengatur aliran makanan. Pada fisiologi esofagus, proses menelan atau deglutisi meliputi ada 3 fase, yaitu makanan dikunyah dan dibentuk menjadi bolus oleh lidah, kemudian didorong ke faring atau fase oral. Kemudian ada bolus makanan melewati faring dan memasuki esofagus dengan bantuan gerakan refleks menelan atau fase faring. Dan yang ketiga yaitu fase esofagus, gerakan peristaltik atau gelombang kontraksi otot, mendorong bolus makanan menuju lambung. Berikut adalah gambaran dari gerakan peristaltik yang mendorong makanan. Makanan ini didorong menuju lambung. Dan sampailah makanan ke lambung. Lambung ini adalah organ berongga yang merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di rongga perut bagian atas. Fungsi utama lambung adalah menerima makanan dari esofagus, mencampurkan makanan dengan getah lambung untuk memulai proses pencernaan protein, dan mengosongkan isi lambung secara bertahap ke usus halus. Berikut anatomi dan fisiologi dari lambung. Lambung ini berbentuk seperti kantung berongga melengkung, terdiri dari kardia atau bagian atas yang berhubungan dengan esofagus, fundus, perkus, dan pilorus. Dinding lambung terdiri dari lapisan otot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa yang mengandung kelenjar-kelenjar penghasil getah lambung. Terdapat lipatan-lipatan mukosa yang membesar permukaan untuk sekresi dan penyerapan. Lalu ada sekresi getah lambung. Kelenjar lambung mensekresi getah lambung seperti asam klorida, pepsinogen, dan faktor intrinsik. Asam klorida mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim pepsin untuk mencerna protein. Lalu ada pencampuran dan pengadukan makanan. Gerakan peristaltik dan kontraksi otot lambung mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung. Proses ini disebut pencernaan kimiawi dan mekanis. Selanjutnya pada pengosongan isi lambung, gerakan peristaltik mendorong makanan yang sudah tercerna sebagian menjadi usus halus menuju usus halus melalui sphincter pilorus. Kecepatan pengosongan diatur oleh faktor-faktor seperti jenis makanan, volume, dan hormon. Lalu ada penyerapan. Sebagian kecil air, etanol, dan obat tertentu dapat diserap di lambung. Sebagian besar nutrisi diserap di usus halus setelah pencernaan lanjut. Berikut struktur dari lambung. Terdapat ada kerongkongan yang paling atas, otot kardia, terus ada pintu lambung, ada tubuh lambung, kabut otot, lapisan submukosa, lapisan mukosa, dan diakhiri dengan usus 12 jari dan lapisan dalam paling bawah. Selanjutnya kita menuju ke usus halus. Usus halus ini adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di rongga perut di bawah lambung. Usus halus berperan penting dalam proses pencernaan lanjutan, pencernaan nutrisi, dan proses metabolisme dalam tubuh. Anatomi dari usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, yeyinum, dan ileum. Panjangnya sekitar 6-7 meter pada orang dewasa. Dinding usus halus tersusun atas lapisan mukosa, submukosa, otot, dan serosa. Mukosa memiliki lipatan-lipatan sirkuler dan juga vili-vili kecil untuk memperluas permukaan penyerapan nutrisi. Selanjutnya, terdapat kelenjar-kelenjar yang mensekresi getah pencernaan seperti kelenjar punyer dan kelenjar fiberkum. Ini adalah struktur dari usus halus. Usus yang bagian atas yaitu ada duodenum, terus bagian bawah atau tengah yaitu jejunum atau yeyinum, lalu ada usus besar, terus yang paling bawah ada ileum, dan diakhiri dengan rektum. Duodenum merupakan bagian pertama dari usus halus yang terhubung langsung dengan lambung.
panjangnya sekitar 25-30 cm dan berbentuk seperti huruf C. Duodenum menerima getah empedu dari hati dan getah pankreas yang membantu pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat. Pada dinding duodenum terdapat kelenjar bener yang mensekresi enzim pencernaan. Dan yang kedua ada jejunum atau yeyinum. Yeyinum ini merupakan bagian tengah dari usus halus yang panjangnya sekitar 2,5 meter. Penyerapan nutrisi utama seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral terjadi di yeyinum. Memiliki lipatan-lipatan dan fili-fili yang memperluas permukaan penyerapan. Lalu ada gerakan peristaltik yang kuat mendorong makanan yang telah dicerna dari duodenum menuju yeyinum. Dan yang ketiga ada ileum. Ileum ini merupakan bagian terakhir dari usus halus yang panjangnya sekitar 3,5 meter. Dinding ileum lebih tipis dibandingkan yeyinum. Ada penyerapan nutrisi dan air juga terjadi di ileum, meskipun tidak seaktif di yeyinum. Ileum terhubung dengan usus besar atau kolon melalui katup ileokoleal. Di ileum terdapat jaringan limfoid yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya kita menuju ke usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit sisa dari sisa makanan yang tidak tercerna, serta membentuk feses untuk dikeluarkan dari tubuh. Anatomi dari usus besar meliputi panjang usus besar sekitar 1,5 meter pada orang dewasa, terdiri dari sekum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, rektum, dan anus. Dinding usus besar terdiri dari lapisan mukosa, submukosa, otot, dan serosa. Berbentuk seperti tabung dengan tonjolan-tonjolan atau haustrum dan lipatan-lipatan atau plica semilunaris. Lalu, tidak terdapat fili seperti pada usus halus dan terdapat appendix atau usus buntu yang menyambung pada sekum. Berikutnya, pada usus besar terjadi penyerapan air dan elektrolit, di mana sisa makanan yang tidak tercerna dari usus halus masuk ke usus besar dalam bentuk semi cair. Lapisan mukosa usus besar menyerap kembali air dan elektrolit dari sisa makanan. Lalu ada pembentukan feses. Sisa makanan yang tersisa setelah penyerapan air menjadi padat dan terbentuk menjadi feses atau tinja. Feses mengandung sisa makanan tidak tercerna, bakteri, dan mukus. Lalu ada gerakan peristaltik. Kontraksi otot melingkar menggerakkan feses panjang usus besar menuju rektum. Dan gerakan massa atau kontraksi berkala membantu mengosongkan usus besar. Setelah itu dilanjut dengan penyimpanan sementara feses. Feses tersimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan dari tubuh. Sphincter ani externus dan internus mengontrol pengeluaran feses. Lalu yang kelima ada mikrobiota usus. Di usus besar terdapat koloni bakteri yang berperan dalam fermentasi sisa makanan dan produksi vitamin K. Di sini ada struktur dari usus besar. Yang pertama ada kolon ascendens atau bagian usus besar yang menaik di abdomen sebelah kanan. Lalu ada kolon transversum yaitu bagian usus besar yang melintang di abdomen, dan kolon descendens yaitu bagian usus besar yang turun di abdomen sebelah kiri. Lalu ada kolon sigmoid atau kolon yang berbentuk seperti huruf S menghubungkan kolon descendens dengan rektum. Selanjutnya ada usus buntu atau sekum. Usus buntu ini mempunyai bahasa Latin yaitu caecus yang artinya buta. Dalam istilah anatomi adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Bagian awal usus besar yang menerima sisa makanan dari usus halus melalui katup ileokeukal. Di sekum terdapat appendix atau usus buntu. Organ ini ditemukan pada mamalia, burung, dan beberapa jenis reptil. Sebagian besar herbivora memiliki sekum yang besar, sedangkan karnivora eksklusif memiliki sekum yang kecil, yang sebagian atau seluruhnya digantikan oleh umbai sekum.
aja sih. Berikut gambaran dari usus buntu atau appendix yang menyambung pada sektum. Selanjutnya ada rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan, terletak di rongga panggul. Panjangnya sekitar 12-15 cm pada orang dewasa. Dinding rektum terdiri dari lapisan mukosa, submukosa, otot, dan serosa. Tidak terdapat tahu surum atau tonjolan atau plika atau lipakan seperti pada kolon. Terdapat lipatan semi anular yang membantu pengosongan feses. Sphincter ani internus dan externus mengontrol pengeluaran feses. Selanjutnya, pada rektum ini terjadi penyimpanan sementara feses. Rektum berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum feses dikeluarkan. Lalu ada defekasi atau buang air besar. Sphincter ani internus dan externus mengontrol pengeluaran feses secara terkoordinasi. Pada saat defekasi, sphincter ani internus dan externus relaksasi, serta terjadi kontraksi otot perut untuk mendorong feses keluar. Selanjutnya ada anus. Anus ini merupakan lubang pengeluaran terakhir dari saluran pencernaan, terletak di antara sphincter ani externus dan internus. Dinding anus tersusun atas beberapa lapisan, yaitu lapisan mukosa, submukosa, otot, dan jaringan subkutis. Sphincter ani externus terdiri dari otot rangka yang dapat dikendalikan secara sadar. Sphincter ani internus terdiri dari otot polos yang bekerja secara refleks. Dan terdapat jaringan vaskular atau pembuluh darah yang mendukung kelenturan dan fungsi anus. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat struktur dari rektum dan anus pada gambar. Dan dapat dipahami bagian-bagian yang ada pada rektum dan anus. Nah, tadi sudah selesai dijelaskan tentang saluran pencernaan dalam tubuh kita yang dimulai dari mulut hingga anus. Sekarang ada beberapa gangguan-gangguan dari sistem pencernaannya. Yang pertama, pada mulut dan kerongkongan terdapat gangguan, yaitu ada sariawan, radang tenggorokan atau faringitis, dan kesulitan menelan atau disfagia. Dan yang kedua, pada lambung. Gangguannya meliputi gastritis atau radang lambung, tukak lambung dan tukak usus jari, lalu ada kanker lambung, dan gastroesophageal reflux disease atau GERD. Lalu pada usus halus terdapat gangguan meliputi malabsorpsi atau gangguan penyerapan nutrisi, lalu ada sindrom irritable bowel atau IBS, dan ada radang usus atau enteritis, lalu ada celiac disease atau alergi gluten, dan diversikulosis. Yang keempat, gangguan pada usus besar meliputi konstipasi, ada diare, radang usus besar atau kolitis, lalu ada penyakit Crohn, kanker kolon, dan hemoroid. Selanjutnya, yang kelima ada gangguan pada pankreas, yaitu terdiri dari pankreatitis atau radang pankreas dan kanker pankreas. Lalu ada gangguan pada hati dan kandung empedu, meliputi penyakit hati seperti hepatitis, sirosis, dan kanker hati. Lalu ada batu empedu atau yang disebut dengan polylithiasis dan kolangitis atau radang saluran empedu. Dan ada gangguan lainnya seperti appendicitis atau radang usus buntu, dan obstruksi usus atau penyumbatan. Lalu ada sembelit dan gastroenteritis atau radang lambung dan usus. Selesai sudah. Oke teman-teman semuanya, selesai sudah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.